Halo sahabat BPK, kami kelompok 3 kelas C akan menjelaskan analisis salah satu kasus pelanggaran kode etik. Dalam kasus ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Mika dan Madam sebagai pemeriksa dan Auditi sebagai yang diperiksa. Saat pemeriksaan, Mika dan Madam sepakat dengan Auditi untuk mengubah rencana sampling yang sebelumnya telah ditetapkan bersama ketua tim. Sebagian sampling akan menggunakan pilihan dari Auditi sendiri. Dari kesepakatan tersebut, Mika mendapat komisi 5%. Malam hari setelah pemeriksaan, Madam dan Auditi berkaraoke dan pijat spa yang biasanya ditanggung Auditi. Madam yang sudah beristri juga melakukan hal yang tidak senonoh dengan wanita panggilan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terdapat dua pelanggaran etika yang dilakukan oleh saudara Mika. Yang pertama, telah berlaku tidak independen dalam pemeriksaan dengan melakukan negosiasi bersama Auditi. Selain itu, Mika juga menerima imbalan berupa uang dari Auditi atas hasil negosiasi rencana samplingnya. Saudara Madam juga turut berlaku tidak independen karena terlibat dalam kesepakatan untuk mengubah rencana sampling. Madam juga menerima pemberian dari Auditi berupa hiburan karaoke dan pijat spa. Lebih jauh, bahkan Madam yang sudah berkeluarga berbuat tidak senonoh dengan wanita yang bukan istrinya. Dasar hukum yang digunakan dalam analisis ini diantaranya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut kode etik dan kode perilaku ASN dalam suatu peraturan pemerintah yang hingga sekarang belum terbit. Meski demikian, terdapat peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS yang berlaku saat ini. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dan yang ketiga, Peraturan Internal BPK, yaitu Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang kode etik. Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2004, Mika dan Madam telah melanggar nilai dasar yang harus dijunjung PNS pada poin H, yaitu profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. Selain itu, mereka juga melanggar etika bernegara yang mewajibkan ASN untuk menaati peraturan perundang-undangan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Pengubahan rencana sampling oleh Mika dan Madam juga melanggar etika berorganisasi poin 1 dan 7 yang menyatakan bahwa ASN juga harus patuh pada standar operasional dan tata kerja. Selanjutnya, mereka juga melanggar etika terhadap diri mereka sendiri, di mana seharusnya mereka berusaha menghindari konflik kepentingan dalam bekerja. Bahkan Madam telah melanggar etika diri sendiri dengan tidak menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, dengan berbuat asusila bersama wanita panggilan, padahal dia telah beristri. Ditinjau dari PP Nomor 53 Tahun 2010, perbuatan Mika dan Madam telah melanggar peraturan tersebut pada poin D, E, dan G, yang mengharuskan PNS menaati aturan undang-undang, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dinas, dan mengutamakan kepentingan negara, bukannya kepentingan pribadi. Selain PP Nomor 42 Tahun 2004 dan PP Nomor 53 Tahun 2010, pelanggaran etika yang dilakukan Mika dan Madam juga tidak sesuai dengan aturan internal BPK, yaitu Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 6 ayat 1 dan 2. Pasal 6 ayat 1 huruf C, D, F, G, dan I menyatakan beberapa hal yang harus ditaati oleh pemeriksa, diantaranya yaitu menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK, jujur dan objektif dalam mengungkapkan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan, mengendalikan diri dan berbuat sopan dalam bertugas, menunjukkan independensi dalam pelaksanaan pemeriksaan, serta menghindari benturan kepentingan. Sementara dalam ayat 2 huruf C menegaskan larangan bagi pemeriksa menerima uang maupun fasilitas apapun dari pihak yang berkaitan dengan pemeriksaan. Dalam kasus ini, Auditi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ilustrasi kasus menunjukkan bahwa baik Mika maupun Madam telah secara sadar tidak menjaga citra BPK dengan berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Mika dan Madam yang seharusnya berlaku independen justru memihak dan bekerja di bawah pengaruh Auditi dengan menerima sejumlah pemberian uang dan fasilitas hiburan. Mika dan Madam juga melanggar nilai integritas ketika mereka seharusnya bekerja dengan jujur dan objektif, tetapi malah membuat kesepakatan untuk berlaku tidak objektif dengan mengubah rencana sampling. Terakhir, Mika dan Madam tidak menerapkan profesionalismenya dalam bekerja. Mika dan Madam seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga harta kekayaan negara,
lebih memilih mendahulukan kepentingan diri mereka, seperti dibanding kepentingan negaranya sendiri. Kasus pelanggaran kode etik ini merupakan gambaran yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang pemeriksa. Hendaknya bagi pemeriksa maupun calon pemeriksa untuk tetap tegas melaksanakan penugasan sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK, yaitu independensi, integritas, dan profesionalismenya. 3 nilai dasar ini seharusnya bukan menjadi harapan kosong semata, tapi harus menjadi ruh dijiwai, terpatri dalam diri pemeriksa, dan diimplementasikan dalam melaksanakan penugasan. Dengan bekerja berdasarkan nilai-nilai dasar ini, niscaya penugasan dilakukan dapat berhasil baik dengan tetap menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berlaku terpuji. Demikian analisis kasus dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi sobat mereka yang menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.